Luar biasa dan bikin bangga. Persebaya Surabaya menang 3 kali berturut-turut setelah tidak dilatih Coach Aji Santoso. Kalah dari Persebaya, bek PSM Makassar Erwin Gutawa sebut bukan karena beban juara bertahan. Peran penting bonek. Dikala Persebaya mampu kalahkan juara bertahan PSM Makassar dan raih hat-trick kemenangan. Konyol dan aneh kalah dari Persebaya. Si botak pelatih PSM Makassar malah ngomong kayak gini. Coach Uston Nawawi puji habis-habisan melihat perjuangan hebat para punggawanya kalahkan PSM Makassar. Luar biasa dan bikin bangga. Persebaya Surabaya menang 3 kali berturut-turut setelah tidak dilatih Coach Aji Santoso. Persebaya Surabaya mencetak hat-trick kemenangan beruntun usai memastikan menang atas PSM Makassar 1-0. Posisi Bajul Ijo kini perlahan merangkak ke peringkat 6 klasemen sementara. Laga Persebaya versus PSM Makassar digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, kick-off 15.00 waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Bajul ini kali ini dicetak Song Ui yang menit ke-9. Meski berstatus tuan rumah, PSM Makassar tampil menekan pada 5 menit awal babak pertama. Namun semua peluang masih belum mengancam karena buruknya penyelesaian. Sebaliknya, pada menit ke-9 Song mampu mencetak gol indah dari luar kotak penalti usai menerima assist dari Bruno Moreira. Satu-satunya gol ini mengantarkan Persebaya untuk kedua kalinya menang di laga home. Meski kalah, PSM bukan tanpa perlawanan. Sejak tertinggal gol Song, anak asuh Berbardo Tavares tampil terbuka dan mengimbangi tuan rumah. 3 laga kemenangan beruntun untuk sementara mengantarkan Persebaya ke posisi 6 klasemen sementara. Dengan koleksi 14 poin dari main 9 kali, menang 4 kali, seri 2 kali, dan kalah 3 kali. Uniknya, 3 kemenangan ini diraih Persebaya di bawah pelatih caretaker Uston Nawawi yang menggantikan Aji Santoso. Kalah dari Persebaya, bek PSM Makassar Erwin Gutawa sebut bukan karena beban juara bertahan. Pemain PSM Makassar Erwin Gutawa menanggapi kekalahan timnya 1 gol tanpa balas kontra Persebaya Surabaya di pekan ke-9 Liga 1 2023/2024. Erwin menampik jika kekalahan tersebut karena terbebani status juara bertahan. PSM Makassar menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (18 Agustus 2023). Juku Eja kalah lewat gol semata wayang Song Ui yang di menit ke-9. Erwin menilai kekalahan tersebut hal biasa. Dia juga menepis jika kekalahan itu dihubungkan karena pasukan Ramang memiliki beban sebagai tim juara Liga 1 musim 2022/2023. Bagi saya tidak ada beban (status juara bertahan Liga 1), kata Erwin usai laga. Menurut Erwin, permainan PSM musim ini semakin bagus jika dibandingkan musim sebelumnya. Hal tersebut tak terlepas dari jumlah peluang yang diciptakan PSM dalam satu pertandingan. Musim ini kami sebenarnya bermain lebih bagus dari musim kemarin. Buktinya kita sering setiap pertandingan dapat banyak peluang, paparnya. Erwin mengungkap yang menjadi tantangan adalah peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan menjadi gol. Hal tersebut yang menurut pemain bernomor punggung 5 ini harus segera dievaluasi ke depannya. Banyak peluang tetapi tidak gol, itu yang jadi masalah. Itu PR yang akan kita perbaiki ke depannya, imbuhnya. Pemain asal Bone ini pun menyadari bahwa Juku Eja saat ini berada di papan bawah klasemen. Dia meminta rekan setimnya untuk fokus dan bekerja keras untuk bisa bangkit memperbaiki posisi. Tidak ada kata lain bahwa kita sudah berada di papan bawah sehingga kita harus kerja keras dan intinya harus maksimal lah, tegasnya. Peran penting bonek. Dikala Persebaya mampu kalahkan juara bertahan PSM Makassar dan raih hat-trick kemenangan, Song Uiyon menjadi penentu kemenangan Persebaya Surabaya atas PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2023-2024.
Gol tunggalnya di awal pertandingan melalui tendangan jarak jauh membuat sang juara bertahan bertekuk lutut di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Song Uiyong pun mengungkapkan rasa senangnya bisa membantu Bajul Ijo kembali ke jalur kemenangan di 3 laga terakhir. Menurutnya kemenangan ini juga berkat dukungan bonek, supporter setia Persebaya dan kerja keras seluruh elemen tim. Dirinya pun memutuskan untuk menyapa seluruh penonton dengan memutari lapangan demi memberikan rasa terima kasih ke penonton. Karena dengan itu untuk berterima kasih, secara pribadi, saya menganggap bahwa dukungan fans membuat kita lebih akrab baik sebelum, saat, dan sesudah pertandingan. Ucap Song Uiyong, usai pertandingan pada Jumat petang 18/8/2023. Pemain tim nasional Timnas Singapura ini juga mengucapkan terima kasih yang tinggi atas dukungan supporter ketika tim masih dalam kondisi menurun. Menurut Song, kemenangan atas Juku Eja, julukan PSM Makassar ini patut dipersembahkan ke para bonek. Saya berterima kasih kepada fans yang masih setia mendukung sampai 90 menit dan hingga pekan kesekian ini masih percaya kepada tim. Ucap pesepak bola berusia 29 tahun. Konyol dan aneh kalah dari Persebaya. Si botak pelatih PSM Makassar malah ngomong kayak gini. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengutarakan kekecewaannya terhadap kinerja wasit dan insiden tackle keras yang dialami oleh pemainnya, Muhdzaki Ashraf, dalam pertandingan melawan Persebaya. Menurut Bernardo Tavares, tackle yang dilakukan oleh pemain Persebaya seharusnya berbuah kartu merah dan menjadi sorotan serius dalam kompetisi Liga 1 Indonesia. Dalam konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Bernardo Tavares menunjukkan kepada media bukti video insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan wasit tidak tepat dan berbahaya dan biasanya akan dihukum dengan kartu merah. Meskipun ia mempertanyakan keputusan wasit, Bernardo menekankan bahwa hasil pertandingan tidak hanya ditentukan oleh faktor tersebut. Pelatih asal Portugal tersebut juga menyuarakan kepedulian terhadap kualitas pengawasan dalam kompetisi sepak bola di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran semacam ini harus mendapatkan perhatian lebih dan harapannya adalah agar pelanggaran serupa mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan aturan. Bernardo juga memanfaatkan kesempatan untuk menyoroti performa timnya. Ia mengungkapkan bahwa PSM Makassar memiliki peluang yang lebih banyak dalam pertandingan tersebut, namun kurang efektif dalam mengkonversikannya menjadi gol. Ia berharap agar para pemain meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang demi meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Coach Uston Nawawi puji habis-habisan melihat perjuangan hebat para punggawanya kalahkan PSM Makassar. Pelatih caretaker Persebaya, Uston Nawawi memberi pujian perjuangan pemainnya sehingga bisa memenangi laga. Apalagi di laga ini Persebaya sepanjang laga bermain di bawah tekanan PSM Makassar. Berdasarkan data statistik LIB, pada laga ini PSM Makassar melepas 20 tembakan, 4 tembakan diantaranya mengarah ke gawang Persebaya. Sementara Persebaya menciptakan 6 tembakan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Begitu juga tendangan sudut PSM Makassar mencatat 8 kali, sementara Persebaya hanya 2 kali. Tentunya kami sangat bersyukur, karena kita tahu PSM tim yang bagus. Tim juara bertahan, terbukti di pertandingan tadi. Ungkap Uston usai laga pada awak media, tapi teman-teman pemain bekerja keras. Saya apresiasi kinerja para pemain. Baik pemain, staf, pelatih juga bagian di tim, semua bekerja untuk satu tim Persebaya, tambahnya. Meski hanya menang tipis juga tidak terlalu banyak ciptakan peluang, Uston tidak mempermasalahkan. Secara permainan gak ada masalah sesuai game plan yang kami rencanakan, tegas pelatih yang juga merupakan legenda Persebaya itu. Meski menang, Uston mengaku ada sejumlah catatan yang akan diperbaiki jelang laga selanjutnya menyambangi markas PSS Sleman 26 Agustus mendatang. Ya, nanti kami perbaiki lagi, pungkasnya. Kemenangan ini memperpanjang catatan positif Persebaya 3 laga terakhir secara beruntun selalu menang. Sementara bagi PSM Makassar menjadi kekalahan 2 kali beruntun. Semakin berada pada situasi sulit. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Persebaya ke peringkat 6 klasemen sementara dengan bekal 14 poin.